Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas materi perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Kalau kalian belum lihat videonya, silahkan diklik card yang ada di sini. Lanjut ke slide pertama, yaitu peristiwa Chot Pleng di Aceh. Tokoh yang terlibat adalah Tengku Abdul Jalil, periode waktunya 10 November 1942. Lokasinya berada di Chot Pleng, Lok Sumawe, Aceh. Sebab terjadinya perlawanan karena rakyat Aceh menolak untuk bekerja sama dengan Jepang. Karena pada waktu itu, tahun 1942, Jepang berusaha mendekati ulama-ulama di Aceh. Namun, Tengku Abdul Jalil yang berasal dari Chot Pleng menolak untuk bekerja sama. Hingga akhirnya Jepang memaksakan kehendaknya dengan menyerang daerah Chot Pleng sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali juga Tengku Abdul Jalil berhasil lolos dari serangan Jepang. Namun akhirnya Tengku Abdul Jalil itu gugur ditembak Jepang ketika sedang sholat. Selanjutnya peristiwa Singaparna Tasikmalaya. Tokohnya Kiai Haji Zainal Mustafa, periode waktu tahun 1943 sampai 1944. Lokasi kejadiannya daerah Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebab dari kejadian ini atau peristiwa ini adalah penolakan Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan kebijakan Seikere. Apa itu Seikere? Membungkuk ke arah matahari ataupun bendera Hinomaru untuk menghormati Kaisar Jepang yang pada waktu itu bernama Hirohito dan juga Dewa Matahari Amaterasu Omikami. Akibat dari penolakan tersebut, Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 25 Oktober 1944. Ini bisa dilihat lukisan wajah dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Sekarang lokasi makam dari Zainal Mustafa berada di daerah Ancol, Jakarta. Selanjutnya peristiwa Indramayu, Jawa Barat. Tokoh yang terlibat Haji Madrias, Haji Ahsan, dan Kiai Arsyad. Periode waktu bulan April sampai Juli 1944. Lokasinya di Kecamatan Loh Bener dan Sindang, daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebab dari kejadian ini adalah kebijakan Romusa dan autarki, di mana para pekerja dipaksa untuk membangun infrastruktur, membantu militer Jepang mempertahankan Pulau Jawa, namun dipaksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Serta kebijakan autarki, yang mana Jepang meminta kita untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau swasembada, namun pada akhirnya lebih bersifat perampasan. Contohnya saja, jika seorang petani memiliki sawah 10, maka hasilnya harus dibagi rata 50%-50%. Namun pada kenyataannya, Jepang malah menerapkan sistem 70-30. Jadi 30% untuk petani dan 70% untuk pemerintahan militer Jepang. Oleh karena itu, Haji Madrias, Haji Ahsan, dan Kiai Arsyad melakukan perlawanan. Namun akhirnya mereka semua berhasil ditangkap karena ada salah seorang petinggi agama yang berkhianat, yang bekerja sama dengan Jepang, meminta mereka untuk bertemu di daerah Tasikmalaya. Ternyata setelah pertemuan dilaksanakan, mereka malah ditangkap oleh Jepang. Nama tokoh yang bekerja sama dengan Jepang tersebut adalah Kiai Abbas. Setelah itu perlawanan Gyugun Aceh. Gyugun, yaitu militer bentukan Jepang di Pulau Sumatera, pernah memberontak pada Jepang, dipimpin oleh Teuku Hamid. Periode waktunya November 1944. Tempatnya ada di Merudu dan Langsa, Aceh. Sebab dari pemberontakan ini adalah kebijakan Jepang yang menindas rakyat seperti Romusa dan autarki tadi. Akibat dari pemberontakan ini, banyak dari keluarga Teuku Hamid dan pasukannya yang ditangkap, hingga Teuku Abdul Hamid nantinya dipaksa untuk menyerah kepada Jepang. Bisa dilihat, ini adalah foto dari Teuku Abdul Hamid. Setelah itu pemberontakan Peta di Blitar dipimpin oleh Supriyadi dan tokoh lainnya bernama Dr. Ismail. Periode waktunya 29 Februari 1945. Lokasi di Blitar, Jawa Timur. Penyebab pemberontakan ini adalah kebijakan Romusa dan autarki yang dinilai menyengsarakan rakyat. Ditambah lagi tidak adilnya pemerintahan militer Jepang terhadap sistem penggajian, di mana gaji dari Peta sangat berbeda jauh dengan gaji dari serdadu Jepang. Hingga akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Akibat dari perlawanan dan pemberontakan ini, banyak dari tokoh-tokoh Peta itu dihukum mati dan Supriyadi dinyatakan hilang. Bisa dilihat, ini adalah lukisan wajah dari Supriyadi. Setelah itu pemberontakan Peta di Cilacap. Tokohnya adalah Kusairi. Periode waktunya 21 sampai 25 April 1945.
tempatnya di Desa Gumilir, Cilacap, Jawa Barat. Penyebabnya masih mirip dengan pemberontakan peta di Blitar, itu kebijakan Romusa, dan ketidakadilan dalam sistem penggajian. Lalu, akibat dari pemberontakan ini adalah ditangkapnya Kusairi oleh Jepang. Selanjutnya, perlawanan rakyat Papua terhadap Jepang. Tokohnya Rumkorem dari Pulau Biak, Nimrod dan Papare dari Pulau Yapen, Simpson dari Pulau Besar. Periode waktunya General tahun 1943 sampai 1945. Lokasinya Papua. Penyebab dari perlawanan rakyat Papua adalah perlakuan Jepang yang menjadikan rakyat Papua sebagai budak. Bahkan banyak juga cerita yang beredar bahwa bagi rakyat Papua yang kedapatan bekerja sama dengan pihak Australia atau pihak sekutu pada waktu itu akan dijadikan sebagai sasaran tembak untuk latihan militer Jepang. Akibatnya banyak tokoh perlawanan dari Papua ini nantinya setelah mereka melawan Jepang ditangkap lalu dihukum pancung. Yang terkenal adalah Nimrod dari Pulau Yapen, di mana Nimrod ini nanti dihukum pancung di hadapan para pengikutnya untuk melemahkan perlawanan rakyat Papua kepada Jepang. Lalu perlawanan rakyat Kalimantan, tokohnya bernama Pangsuma, periode waktu bulan April sampai bulan Agustus 1944. Lokasinya di Tayan dan Meliau, Kalimantan Barat. Penyebab dari perlawanan ini adalah pembunuhan terhadap pekerja Dayak oleh serdadu Jepang di sebuah pabrik kayu di Kalimantan Barat pada waktu itu. Hingga akhirnya Pangsuma beserta ribuan pasukan Dayak pada waktu itu berperang melawan Jepang lebih kurang selama 4 bulan lamanya, hingga akhirnya akibat dari perlawanan tersebut sekitar 600 pejuang dari Kalimantan Barat termasuk Pangsuma sendiri gugur. Ini adalah monumen peringatan terhadap perjuangan Pangsuma di Kalimantan Barat. Setelah itu, selain perlawanan secara frontal atau terang-terangan, perlawanan terhadap Jepang juga dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau gerakan bawah tanah, di mana tokoh-tokohnya adalah Sultan Syahrir yang sangat anti dengan fasisme, lalu Sukarni dan Adam Malik yang anti dengan propaganda, lalu dari golongan mahasiswa ada Syarif Tayyip dan Chairul Saleh atau Khairul Saleh, dan dari golongan Kaigun Angkatan Laut ada Mr. Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Wikana. Bisa dilihat ini adalah foto dari mereka semua. Oke teman-teman, itu dia tadi materi perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Bagi kalian yang mau slide PDF-nya, silahkan tinggalkan email di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa upload terus materi video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.